Nah, teman-teman, apa sih penyakit pada masa kehamilan itu? Penyakit masa kehamilan merupakan gangguan kesehatan yang terjadi selama masa kehamilan. Nah, teman-teman sekalian, gangguan kesehatan tersebut dapat melibatkan gangguan pada kesehatan ibu, kesehatan bayi, ataupun bahkan keduanya. Berapa wanita hamil memiliki masalah kesehatan yang muncul? Masalah kehamilan, sedang ada juga beberapa wanita yang memiliki masalah kesehatan sebelum hamil, teman-teman sekalian, yang bisa berujung pada komplikasi selama kehamilan. Oleh karena itu, penting bagi seluruh wanita untuk mendapatkan perawatan pada saat masa kehamilannya itu, teman-teman. Kesehatan sebelum dan selama kehamilan untuk mengurangi risiko komplikasi kehamilannya, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, kita masuk ke definisi hiperemesis gravidarum. Ternyata, teman-teman, hiperemesis gravidarum merupakan ibu hamil yang mengalami mual muntah yang berlebih. Nah, teman-teman sekalian, dapat dari mual muntah yang berlebih ini dapat menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari sehingga sangat membahayakan kesehatan bagi janin dan ibu, bahkan dapat menyebabkan kematian. Ternyata, teman-teman sekalian, ada beberapa penyebab seorang ibu hamil bisa berisiko mengalami hiperemesis gravidarum. Yang pertama itu, teman-teman, baru pertama kali mengandung. Yang kedua, menderita obesitas. Yang ketiga, mengandung anak. Memiliki keluarga yang pernah mengalami hiperemesis gravidarum dan mengalami hiperemesis gravidarum sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa gejala hiperemesis gravidarum. Gejala utama hiperemesis gravidarum yaitu mual dan muntah saat hamil yang biasa terjadi hingga lebih dari 3-5 kali sehari. Kondisi ini bisa sampai mengakibatkan nafsu makan ibu hamil menjadi menurun dan penurunan berat badan juga, teman-teman sekalian. Muntah yang berlebih juga dapat menyebabkan ibu hamil mengalami pusing, lemas, dan dihindari. Selain mual dan muntah secara berlebih ini, teman-teman sekalian, penderita hiperemesis gravidarum juga dapat mengalami yang namanya gejala tambahan, yaitu berupa yang pertama itu sakit kepala, yang kedua konstipasi, yang ketiga sangat sensitif terhadap bau, yang keempat inkontinensia urin, yang kelima produksi air liur berlebih, yang keenam jantung berdebar kencang. Ternyata, teman-teman sekalian, ada beberapa pengobatan hiperemesis gravidarum dengan modis kines yang penanganannya dapat dilakukan di rumah. Penderita hiperemesis gravidarum perlu menjalin perawatan di rumah sakit. Pengobatan yang diberikan ditentukan berdasarkan tingkat keparahan, gejala, dan kondisi kesehatan ibu hamil secara keseluruhan. Pengobatan bertujuan untuk menghentikan mual dan muntah, mengganti cairan dan elektrolit, serta hilang akibat muntah yang berlebih. Nah, pemenuhan ini kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan mengembalikan nafsu makan. Beberapa obat yang diberikan oleh tenaga medis, teman-teman. Yang pertama itu obat anti mual seperti promethazine, vitamin B1 atau vitamin B12, pyridoxine atau vitamin B, suplemen vitamin dan nutrisi, teman-teman sekalian. Nah, ternyata, teman-teman sekalian, ada beberapa gejala atau komplikasi yang akan timbul kepada penderita hiperemesis gravidarum ini, teman-teman sekalian. Yang pertama itu apa sih? Yaitu malnutrisi. Yang kedua, gangguan fungsi hati dan ginjal. Yang ketiga, sindrom Mallory, yaitu WISHYO yang terjadi pada robekan atau di kerongkongan. Yang keempat, yang terakhir itu ada cemas dan depresi. Adapun pencegahan hiperemesis gravidarum, belum diketahui bagaimana cara untuk mencegah hiperemesis gravidarum. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan morning skin sehingga tidak berkembang menjadi hiperemesis gravidarum.
memicu rasa mual. Yang ketiga yaitu memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Dan yang keempat yaitu mengkonsumsi minuman yang mengandung jahe untuk meredakan mual dan menghangatkan tubuh. Yang terakhir yaitu mengkonsumsi suplemen untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan zat besi selama kehamilan. Selanjutnya, patofisiologi hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum belum diketahui sepenuhnya. Terjadinya hiperemesis gravidarum diduga karena berkaitan dengan yang pertama, yaitu perubahan hormonal, yang kedua yaitu disfungsi gastroesensial, yang ketiga infeksi, yang keempat gangguan keseimbangan dan penciuman, yang kelima genetik, dan yang keenam yaitu gangguan psikologi. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Adapun beberapa pemeriksaan penunjang yang dilakukan seorang perawat kepada ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum. Yang pertama yaitu pemeriksaan USG dan yang kedua yaitu pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya kita masuk pada diagnosa. Diagnosa yang akan muncul pada ibu hamil yang memiliki penyakit hiperemesis gravidarum yang pertama yaitu nausea. Nausea berhubungan dengan kehamilan, ditandai dengan mengeluh mual dan merasa ingin muntah. Diagnosa yang kedua yaitu gangguan rasa nyaman. Gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gangguan adaptasi kehamilan, ditandai dengan menunjukkan gejala distres. Dan yang ketiga yaitu defisit nutrisi. Defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme, ditandai dengan berat badan menurun. Anemia pada kehamilan. Anemia adalah suatu penyakit kekurangan sel darah merah. WHO 2011. Ibu hamil dikatakan mengalami anemia apabila kadar hemoglobin ibu kurang dari 11 gram per desiliter pada trimester 1, yaitu 3 bulan awal kehamilan, serta kurang dari 10,5 gram per desiliter pada trimester kedua, serta kurang dari 10 gram per desiliter pada fase persalinan. Ada beberapa tingkatan anemia menurut WHO 2011, yaitu yang pertama, anemia ringan. Anemia pada ibu hamil disebut ringan apabila kadar hemoglobin ibu 10,9 gram per desiliter sampai 10 gram per desiliter. Anemia sedang. Anemia pada ibu hamil disebut sedang apabila kadar hemoglobin ibu 9,9 gram per desiliter sampai 7,09 gram per desiliter. Anemia berat. Anemia pada ibu hamil disebut berat pada apabila kadar hemoglobin ibu berada di bawah 7,0 gram per desiliter. Adapun tanda dan gejala anemia, yang pertama tubuh terasa lemas, lebih dan lesu terus-menerus. Kedua, pusing. Yang ketiga, sesak nafas. Yang keempat, detak jantung cepat. Yang kelima, nyeri dada. Yang keenam, rasa pelut bibir dan kuku mencak. Yang ketujuh, tangan dan kaki dingin. Yang keenam, sulit berkonsentrasi. Etiologi anemia. Penyebab anemia pada ibu hamil bermacam-macam. Setelah salah satunya adalah kekurangan zat besi dan vitamin B12. Secara garis besar, anemia terjadi akibat 3 kondisi tersebut. Yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang, kehilangan darah. Yang kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Yang ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Anemia juga dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yang pertama gangguan pembentukan elektrolit, yang kedua pendarahan, yang ketiga hemolisis. Patofisiologi anemia. Patofisiologi pada ibu hamil pada kehamilan relatif terjadi anemia karena ibu hamil mengalami hemodialisis atau pengejaran dan peningkatan volume 30% sampai 50%, yang puncaknya pada kehamilan 32 sampai 35 minggu. Jumlah peningkatannya sel darah 18% sampai 30% dan hemoglobin sekitar 19%. Masalah kesehatan pada janin dan ibu hamil dari
hipoanemia. Semua ibu hamil beresiko mengalami anemia. Faktor yang meningkatkan ibu hamil mengalami anemia adalah hamil kembar, jarak kehamilan yang terlalu dekat, muntah dan mual. Saat kehamilan, hamil usia remaja kurang mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi dan asam folat, memiliki riwayat anemia sebelum kehamilan. Komplikasi anemia merupakan masalah kesehatan yang umum terjadi pada ibu hamil, tetapi tidak boleh disepelekan. Berikut ini adalah beberapa bahaya anemia pendarahan saat persalinan, depresi setelah melahirkan, bayi lahir dengan berat badan rendah, bayi lahir prematur, bayi lahir dengan anemia dan kematian janin. Cara mengatasi anemia. Untuk mengatasi anemia dalam kehamilan, berikut beberapa hal yang perlu dilakukan. Makan makanan yang bernutrisi. Makanan yang dianjurkan adalah makanan yang mengandung zat besi dan asam folat yang tinggi, contohnya daging rendah, lemak yang dimasak matang, makanan laut seperti ikan, cumi, dan udang yang dimasak matang, telur yang dimasak matang, sayur hijau seperti bayam dan kangkung. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan penunjang pada ibu hamil yang mengalami anemia. Pemeriksaan penunjang pada ibu hamil yang mengalami anemia ada dua macam pemeriksaan. Yang pertama yaitu tes hitung darah lengkap, dan yang kedua yaitu asupan darah dan diferensi. Diagnosa yang akan muncul pada ibu hamil yang mengalami penyakit anemia. Yang pertama yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan gangguan toleransi glukosa darah, ditandai dengan tubuh lemah, letih, lesu. Yang kedua yaitu hipovolemia. Hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan berhubungan dengan tekanan darah menurun. Yang ketiga yaitu perfusi perifer, tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin, ditandai dengan warna kulit pucat.